Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the prison, guys. You should get up. You look like a little bitch right now. Halo para alumni COVID, balik lagi sama Mamang Roy di channelnya Alur Cerita Film buat kalian para movie mania. Mantap! Gimana? Kalian sehat semua? Keluarga sehat? Om tante sehat? Pacar selingkuhan selepetan sehat? Kalau semua sehat, alhamdulillah. Movie mania yang berbahagia, kali ini Mamang balik lagi nih dengan film terbaru yang berjudul Red Notice. Film besutan sutradara kondang Rawson Marshall Turber dan dibintangi oleh aktor papan atas seperti The Rock alias Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan si cantik Gal Gadot. Film bergenre crime yang dibalut dengan komedi ini mengusung tema pencurian sebuah karya seni yang tak ternilai harganya, yang disebut Eggs of Cleopatra. 3 buah telur emas yang diberikan oleh Jenderal Romawi kuno Mark Antony kepada Ratu Mesir kuno Cleopatra sebagai simbol kesetiaan abadi. Agent John Hartley, seorang profiler FBI, akhirnya terpaksa bekerja sama dengan seorang pencuri ulung bernama Nolan Booth untuk menangkap pencuri kelas kakap buronan internasional yang dikenal sebagai The Bishop, yang berencana untuk mencuri ketiga telur peninggalan Cleopatra tersebut dan menjualnya dengan harga yang fantastis. Pengajaran itu pun membawa mereka berkelana ke berbagai penjuru dunia, hingga ke Pulau Bali, Indonesia. Bisakah agen John Hartley menangkap The Bishop dengan bantuan Nolan Booth? Penasaran? Kalau saya sih enggak, kan udah nonton. Ya udah, tanpa bertele-tele lagi, kita langsung intro aja. Film dibuka yang memperlihatkan seseorang sedang membuat telur tiruan Cleopatra dengan detail yang sangat mirip menyerupai yang aslinya. Untuk apa telur tiruan itu? Nanti kalian juga tahu. Lanjut. Kemudian scene berpindah ke Agent Hartley dari FBI yang ditemani oleh Inspektur Das dari Interpol yang mengunjungi Museum Nazionale di Kastil San Angelo, Roma, tempat telur pertama Cleopatra berada. Karena Agent Hartley mendapat info bahwa Nolan Booth akan mencuri telur di museum itu hari ini dari seseorang yang menyebut dirinya The Bishop. Namun pemilik museum itu mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi, dan menurutnya informan Agent Hartley, si Bishop ini berbohong. Dan sampailah mereka di ruang telur Cleopatra dipajang. Ternyata telur itu masih ada dan tidak hilang. Agent Hartley yang mempercayai instingnya lalu meminta sensor thermal kepada pemilik museum dan dilakukan scanning pada telur itu. Inspektur Das yang mengetahui kalau telur asli sudah dicuri meminta untuk menutup semua pintu museum. Dan di saat yang bersamaan, seorang pria mencurigakan mencoba kabur dari TKP. Agent Hartley dan Inspektur Das yang curiga pada pria ini mencoba mengejarnya bersama dengan polisi setempat. Namun pria misterius ini lumayan lihai dalam melarikan diri dengan aksi parkur dan peralatan James Bond-nya. Sampai akhirnya pria misterius ini tersudut dan diketahui bahwa dia adalah Nolan Booth, si pencuri benda seni yang juga masuk dalam daftar buronan Interpol. Kalian ingat pria di awal film yang bikin telur tiruan? Ya, dia adalah Nolan yang berhasil menukar telur yang asli dengan tiruan yang ia buat sendiri. Namun lagi-lagi, Nolan cepat dan pintar dalam melarikan diri, dan Agent Hartley pun gagal menangkap mangsanya yang sudah di depan mata. Kemudian scene berpindah ke 3 hari setelah kejadian di Roma. Nolan yang berhasil mencuri telur pertama Cleopatra kembali ke rumah persembunyiannya di Bali untuk menikmati hasil curiannya. Namun ternyata di rumahnya Agent Hartley sudah menunggu kedatangannya bersama dengan Interpol yang sudah siap dengan senjata. Nolan yang terkepung akhirnya pasrah dan menyerahkan hasil curiannya kepada Interpol.
Dan ternyata lokasinya telah dilacak oleh Bishop. Bishop melaporkannya kepada Agent Hartley, oleh karena itu Agent Hartley bisa menemukannya dengan mudah. Nolan pun akhirnya dibawa ke mobil beserta barang bukti curiannya. Namun Nolan dan telur Cleopatra berada dalam mobil yang berbeda, karena Inspektur Das khawatir Nolan bisa melarikan diri lagi dan mencuri telur itu lagi. Tapi ternyata ada seseorang misterius yang menyamar sebagai polisi Interpol dan menukar telur yang asli dengan yang palsu. Agent Hartley yang diberitahu bahwa pintu belakang terbuka, ngecek ke belakang tanpa mengetahui bahwa sebenarnya telur Cleopatra yang asli telah ditukar dengan yang palsu. Kemudian scene maju ke 32 jam ke depan yang berlokasi di Roma, Italia. Terlihat Agent Hartley yang sedang minum di bar dan dihampiri oleh rekannya Inspektur Das. Dan di sini, Inspektur Das sudah mengetahui bahwa telur yang ia pegang adalah palsu. Awalnya Inspektur Das menyalahkan Nolan yang mungkin memberinya telur palsu. Namun ternyata tuduhan berbalik ke Agent Hartley. Karena saat hari penangkapan Nolan, Agent Hartley lah yang ditugaskan untuk membawa telur itu. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, di hari yang sama, rekening bank Agent Hartley menerima transferan dari orang tak dikenal sejumlah 8 juta dolar, yang membuatnya lebih dicurigai. Namun Agent Hartley yang merasa difitnah berdalih kalau bukan ialah pelakunya, karena ia merasa dirinya dijebak oleh seseorang. Akhirnya, dengan berat hati, Inspektur Das menangkap rekannya sendiri untuk dipenjara. Scene kini berpindah ke Rusia yang memperlihatkan Agent Hartley yang sudah tiba di penjara. Dan ironinya, ia harus satu sel dengan penjahat yang ia tangkap, Nolan Booth. Dan Nolan pun menyambut rekan sekamarnya dengan hangat. Karena mereka sekarang menjadi teman sekamar, mereka pun jadi banyak berbincang. Dan Agent Hartley akhirnya mengetahui bahwa miliarder asal Mesir siap membayar 300 juta dolar kepada siapapun yang bisa membawa 3 telur itu saat acara pernikahan anak perempuannya. Buat kalian yang nggak tahu 300 juta dolar itu berapa, nih Mama kasih tahu. Kalau dirupiahkan sekitar 4 triliun 200 miliar sekian. Sungguh angka yang fantastis untuk harga 3 telur. Dan mereka berdua pun ternyata sama-sama tahu lokasi telur kedua Cleopatra. Telur itu dimiliki oleh seorang mafia senjata internasional bernama Sottovoce yang punya hobi mencekik orang. Ia menyimpannya dalam berangkas rahasia dengan security maksimal dalam vilanya di Valencia, Spanyol. Namun sayangnya, mereka berdua tidak mengetahui di mana telur Cleopatra yang ketiga, karena menurut sejarah, hanya 2 telur Cleopatra yang bisa ditemukan. Malam harinya, Nolan dan Hartley dipanggil sipir penjara, karena kepala penjara ingin bertemu mereka. Mereka pun digiring ke kantor kepala penjara dan terkejut saat mengetahui di depannya ada seorang wanita cantik yang mengaku kalau dirinya adalah The Bishop, the most wanted thief on Interpol blacklist. Ia datang untuk menyapa saingannya sesama pencuri dan polisi yang menyelidikinya selama ini. Ia pun juga mengakui kalau dirinya sudah menjebak Agent Hartley agar dirinya dicurigai oleh Interpol dengan mengirim uangnya sendiri ke rekening Hartley dengan nama yang disamarkan pada hari di mana penangkapan Nolan terjadi. Pintar, udah cantik pintar lagi. Namun tidak hanya itu. Maksud lain kedatangannya ke penjara adalah untuk menawarkan Nolan berbisnis. Ia menawarkan kebebasan untuk Nolan dan 10% dari penjualan telur jika Nolan mau memberitahunya di mana lokasi telur ketiga berada. Karena menurutnya, hanya Nolan Booth lah yang tahu di mana lokasi telur ketiga Cleopatra berada. Namun Nolan yang menganggap Bishop adalah saingan, menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Keesokan harinya, Nolan dan Hartley yang merasa punya dendam pada orang yang sama, akhirnya sepakat untuk bekerja sama sementara dan melarikan diri dari penjara. Agent Hartley harus menangkap Bishop untuk membersihkan namanya, sedangkan Nolan harus mendahului Bishop merebut telur Cleopatra yang kedua dan menjadi pencuri nomor 1. Setelah menyusun rencana dengan matang,
tibalah hari untuk mengeksekusi rencana. Langkah pertama, membuat kerusuhan. Langkah kedua, amankan kunci. Dan langkah ketiga, batu susun. Meski begitu, satu-satunya cara mereka untuk kabur adalah menggunakan helikopter, karena penjara mereka berada di tebing yang curam. Akhirnya, baku tembak pun tak terelakkan antara Agent Hartley dan sipir penjara. Sementara Nolan membajak helikopter untuknya. Dengan kerjasama tim dan keajaiban yang luar biasa, mereka pun akhirnya bisa melarikan diri dari penjara. Kemudian, scene berpindah ke London dan memperlihatkan Bishop yang sedang membajak komputer anggota intelijen untuk mengirim pesan ke Interpol bahwa Agent Hartley dan Nolan berhasil melarikan diri, dan pesan tersebut langsung diterima oleh Inspektur Das. Oke, kita balik ke Nolan dan Hartley. Kini mereka sudah mendarat dan dijemput oleh jet pribadi kenalannya Nolan, Tambue, yang akan mengantarnya ke pesta sottovoce di Valencia, Spanyol. Di dalam pesawat, mereka kembali membuat rencana pencurian dan menghentikan Bishop yang pasti sudah di sana duluan. Malam harinya, mereka pun tiba di kediaman sottovoce di Valencia, Spanyol, dan membagi tugas menjadi dua. Nolan akan mendapatkan sidik jarinya, sedangkan Agent Hartley bertugas untuk mencuri ponselnya sottovoce. Karena dua hal ini adalah kunci utama mereka untuk membuka berangkas voce dengan security paling maksimal. Tapi, tanpa mereka sadari, di pesta itu juga dihadiri oleh Inspektur Das dari Interpol yang juga menyamar sebagai tamu pesta yang terus mengawasi pergerakan mereka. Saat akan menjalankan misi, tiba-tiba Agent Hartley berpapasan dengan Bishop yang juga mengincar telur Cleopatra. Ia pun lebih tertarik untuk menangkap Bishop dan membersihkan namanya daripada mencuri HP-nya sottovoce. Namun, Agent Hartley harus berhati-hati karena ia berada di markas kriminal dan Valencia bukanlah wilayah hukumnya. Dari kejauhan, sottovoce yang iri melihat Agent Hartley berdansa dengan Bishop menghampirinya dan meminta Bishop untuk gantian berdansa dengannya. Agent Hartley yang tidak boleh gegabah akhirnya mengalah dan pergi. Tapi ia malah berhasil mencuri HP-nya sottovoce. Nolan pun ternyata juga sudah berhasil mendapatkan sidik jarinya, yang artinya sekarang mereka sudah punya semua yang dibutuhkan untuk membuka berangkasnya voce. Aksi pencurian pun dimulai saat sottovoce melakukan pidatonya. Sesuai rencana yang sudah disusun di pesawat, mereka berhasil melewati penjagaan ketat security guard dan CCTV. Dan kini mereka berada di ruang kerja voce tempat berangkas disimpan. Dengan peralatan ala James Bond, mereka akhirnya berhasil membuka berangkas maksimum security milik voce. Namun, di saat yang sama, Inspektur Das muncul dan menghalangi rencana mereka. Agent Hartley yang tertangkap tangan sedang melakukan aksi pencurian dengan Nolan menjelaskan bahwa ia melakukan ini semua demi membersihkan namanya yang difitnah oleh Bishop. Dan untuk membuktikan omongannya, Inspektur Das menantang Hartley untuk memborgol partnernya saat ini, yaitu Nolan Booth. Agent Hartley yang berada dalam situasi sulit akhirnya lebih memilih untuk memborgol Nolan. Tapi bohong deng, ia berpura-pura memborgol Nolan dan lebih memilih untuk melanjutkan misinya menangkap Bishop bersama Nolan. Dan akhirnya sampailah mereka di tempat telur Cleopatra disimpan. Dan tiba-tiba, entah dari mana, Bishop tiba-tiba muncul dengan mudahnya. Asli nih orang kayak pakai cheat sumpah. Dan mendahului Nolan mencuri telur Cleopatra. Agent Hartley yang melihat Bishop datang sendiri memiliki inisiatif untuk menahannya
Namun Bishop tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Security guard yang mengetahui kalau berangkas dibobol langsung melapor ke bosnya dan langsung OTW ke berangkas. 3 pencuri yang masih di ruangan itu akhirnya terkepung oleh pasukan Sottovoce lengkap dengan senjata api. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Sottovoce dan Bishop adalah partner in crime. Oh, what the fuck? Mereka berdua pun akhirnya disandra di bawah arena Matador, dan Bishop juga hadir di sana untuk berpartisipasi. Di sini Nolan harus memberitahu mereka di mana lokasi telur ketiga, karena jika tidak, rekannya Agent Hartley akan disiksa di depan matanya sendiri. Akhirnya Nolan yang tak tega rekannya disiksa memberitahu lokasinya. Nolan memberitahu bahwa telur ketiga dikubur di makam rahasia Cleopatra, di ruang tersembunyi dalam piramida besar Mesir. Nolan bisa membaca hieroglif sejak masih kecil karena ibunya seorang ahli Mesir kuno. Setelah mengetahui lokasi telur ketiga, Bishop dan Voce merayakannya dengan segelas champagne. Dan tanpa Voce sadari, champagne itu telah diracun oleh Bishop. Dan kini, Bishop resmi memiliki 2 telur Cleopatra dan lokasi telur ketiga. Licik, tapi cantik. Saat Bishop pergi, tiba-tiba saja Voce bangkit kembali. Dengan keadaan setengah sadar akibat racun yang ia minum, ia mengambil sebuah pistol dan menembakkannya ke arah Nolan dan Hartley. Dan salah satu pelurunya nyasar mengenai borgol Hartley. Akhirnya, Hartley pun memberi perlawanan dan bersiap kabur. Namun ia tak berencana untuk mengajak rekannya Nolan. Tapi Nolan memohon dan mengatakan bahwa tadi ia berbohong. Ternyata, telur ketiga bukanlah di Mesir, dan Agent Hartley sadar bahwa ia membutuhkan Nolan untuk bisa menangkap Bishop dan membersihkan namanya. Mereka pun akhirnya kabur menggunakan kereta barang. Dan di sini Nolan memberitahu Hartley di mana lokasi telur ketiga. Telur itu berada di bunker Adolf Hitler yang hilang. Saat Nazi kalah dalam perang, pedagang barang antik pribadi Hitler bernama Rudolf Zeig kabur dari Jerman ke Argentina dengan membawa 16 peti onderdil mesin yang disinyalir ada telur emas ketiga di dalamnya. Ayahnya Nolan yang juga suka barang antik mendapat jam arloji peninggalan Rudolf Zeig dalam pelelangan. Dan setelah Nolan teliti lebih lanjut, ternyata dalam arloji tersebut terdapat sebuah kode koordinat yang jika disatukan menjadi lokasi rahasia yang diyakini adalah bunker rahasia Adolf Hitler yang hilang. Mereka berdua pun kini sudah tiba di hutan belantara Argentina untuk mencari titik koordinat tersebut. Agent Hartley yang sudah lelah dan belum tentu juga telur ketiga ada di bunker Hitler, kemudian marah ke Nolan karena merasa Nolan mempermainkannya untuk mencari sesuatu yang tidak jelas hanya berdasarkan intuisi. Namun tiba-tiba, ternyata lokasinya tepat di mana mereka berdiri sekarang. Lalu mereka pun mulai menggali dan semakin yakin saat melihat logo Nazi pada bunker tersebut. Mereka pun kini sudah di dalam bunker tersebut dan menemukan ada pintu besi yang entah dibukanya pakai apa. Namun Nolan menyadari sesuatu, bahwa ternyata arloji ayahnya peninggalan Rudolf Zeig sebenarnya adalah kunci untuk membuka pintu tersebut, dan mereka pun berhasil. Dalam pintu besi tersebut, ternyata banyak banget barang seni kuno peninggalan Nazi. Bahkan ada mobil tua keluaran 1931 yang diklaim hanya ada 4 buah di dunia saat ini. Kemudian Nolan menemukan kotak kayu bertuliskan Cleopatra dengan logo Nazi. Dan ya, dalam kotak tersebut ada telur Cleopatra ketiga yang hilang dan kini sudah ditemukan. Tapi
bukan film namanya kalau nggak ada drama. Tiba-tiba sesaat setelah menemukan telur ketiga, tamu tak diundang muncul. Ya, Bishop muncul entah dari mana dan meminta Nolan untuk menyerahkan telur ketiga Cleopatra. Namun, tanpa mereka bertiga sadari, ternyata kepolisian Interpol sudah membuntutinya ke bunker itu, dan baku tembak pun terjadi. Akhirnya, Nolan, Bishop, dan Agent Hartley terpaksa bekerja sama untuk melarikan diri dari Interpol yang sudah mengepung bunker itu menggunakan mobil antik. Pasukan Interpol yang juga menemukan mobil terus mengejar mereka menyusuri terowongan bunker. Baku tembak dan baku hantam untuk memperebutkan telur pun terjadi. Namun telur Cleopatra masih dipegang oleh geng pencuri. Sampai akhirnya terowongan itu menemui ujungnya, yaitu air terjun. Karena mereka tak punya pilihan lain, akhirnya mereka pun nekat menceburkan diri. Nolan yang masih memegang telur Cleopatra dan berhasil selamat dari kejadian itu, mempunyai rencana untuk kabur sendirian. Namun karena tak tega dengan Hartley, ia pun kembali dan mencarinya di air terjun. Tapi ternyata Hartley juga selamat. Sementara itu, Bishop juga berhasil selamat dan tampaknya kelelahan akibat pertarungan tadi. Akhirnya kerjasama tim mereka berdua membuahkan hasil. Nolan mendapatkan telur ketiga Cleopatra dan Hartley bisa menangkap Bishop yang tak berdaya di depan matanya. What the fuck? Tapi ternyata Agent Hartley selama ini adalah The Bishop. Ternyata The Bishop ada 2 orang dan selama ini yang dilakukan Agent Hartley cuma acting untuk mendekatkan dirinya dengan Nolan. Karena balik lagi, cuma Nolan lah yang tahu di mana lokasi telur ketiga Cleopatra berada. That gun is soaking wet, so no way. I'm not a Navy SEAL. The Bishop yang kasihan kemudian hanya memborgol Nolan pada batang pohon dan membiarkannya hidup. Sementara mereka melarikan diri ke Mesir untuk menjual telur ketiga Cleopatra. Scene kini berpindah ke Kairo yang memperlihatkan seorang miliarder Mesir yang mempersembahkan ketiga telur Cleopatra untuk pernikahan putrinya yang juga bernama Cleopatra. Ed Sheeran. Di saat yang sama, Ed Sheeran menyanyikan lagu Perfect miliknya. Dan tampaknya putri miliarder ini lebih tertarik pada Ed Sheeran daripada harta karun. Tapi tiba-tiba, pasukan Interpol datang dan merusak acara pernikahan itu. Interpol menyita seluruh telur Cleopatra dan menangkap miliarder Mesir beserta putrinya dengan tuduhan memiliki benda curian peninggalan Nazi. The Bishop yang hanya mengamati dari jauh lebih memilih untuk melarikan diri. Kemudian, scene berpindah ke Pulau Sardinia, Italia 6 bulan ke depan. Dan terlihat The Bishop yang sedang menikmati liburannya di kapal pesiar. Dan tiba-tiba, Nolan muncul entah dari mana setelah melarikan diri dari penjara. Maksud kedatangan Nolan adalah untuk membalaskan dendamnya dengan membocorkan rekening rahasia The Bishop kepada Interpol. Dan sekarang, The Bishop menjadi Kismin alias Kere karena asetnya disita oleh Interpol. Tapi tidak hanya itu. Maksud kedatangan Nolan yang lain adalah mengajak The Bishop untuk berteman dan bekerja sama mulai sekarang. Awalnya The Bishop menolak, namun karena Nolan mempunyai skill dan mereka juga pernah kerja sama, akhirnya The Bishop mengiyakan tawaran Nolan, yang artinya mereka bertiga sekarang adalah tim. Kemudian Interpol yang dapat info entah dari siapa mendatangi kapal pesiar milik The Bishop, dan ternyata mereka bertiga sudah melarikan diri duluan. Dan pada akhirnya, Inspektur Das menetapkan mereka bertiga sebagai Red Notice. Dan buat kalian yang nggak tahu, Red Notice sendiri adalah surat perintah penangkapan tingkat paling tinggi yang dikeluarkan Polisi Internasional atau Interpol yang diperuntukkan bagi penjahat paling dicari di dunia. Yang artinya, Nolan dan 2 The Bishop adalah the most wanted thief in the world.
Dan film diakhiri oleh mereka bertiga yang ternyata berniat untuk mencuri seni di Museum Louvre, Perancis, salah satu museum seni terbesar di dunia. Dan sekedar info aja, lukisan asli Mona Lisa karya Leonardo da Vinci disimpan dalam museum ini. Mungkin itu kali yang mereka incar. And cut. Gimana filmnya? Seru banget ya? Dan jujur aja, Mamang udah nonton film ini 2 kali saking serunya. Dan mudah-mudahan film ini ada sequel terusannya. Dan kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton film ini di platform OTT kesayangan kalian. Dan kalau kalian punya rekomendasi film seru yang mau Mamang bikinin alur ceritanya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa like kalau kamu suka. Ya udah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur film kali ini. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. See you next time. Mamang, ciao. Bye.